Selamat datang ke dalam acara pembacaan dan renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari buku Tuhanku yang Ajaib, sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor biologi yang bernama David Steen. Nah, melalui pembacaan kita pada hari ini, kita akan kembali melihat bagaimana segala sesuatu yang ada di alam, bagaimana ciptaan Tuhan sangat bisa dihubungkan dengan hal-hal yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan. Dan kita dapat melihat bagaimana luar biasanya Tuhan yang menciptakannya. Hari ini kita telah masuk di halaman yang ke-366 dalam judul Air Menjadi Anggur. Tentu di saat kita mendengar air menjadi anggur, kita langsung teringat akan sebuah mujizat yang Kristus lakukan. Tapi pelajaran apa yang bisa kita dapat lebih dalam tentang hal tersebut? Sebelum kita masuk dan membaca, saya undang pemirsa di rumah untuk mengajak seluruh keluarga berkumpul bersama-sama, terutama di dalam ibadah pagi dan petang. Anda juga dapat mengambil Alkitab serta buku catatan jika Anda ingin mencatat. Biarlah pembacaan kita pada hari ini dapat kita ceritakan kepada sahabat-sahabat kita. Biarlah dapat menginspirasi kehidupan mereka juga, dan juga dapat menolong kita untuk memperbaiki kehidupan kita lebih baik lagi. Ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam buku Yohanes, di Yohanes 2 ayat 7. Mari kita baca. Isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ini adalah sebuah perintah yang Kristus katakan untuk mengisi tempayan itu dengan air. Nah, seperti apa renungan kita? Kita baca sama-sama. Kehabisan anggur pada perayaan pernikahan Yahudi adalah masalah yang serius. Sebagai seorang tuan rumah, Maria pun harus menerima beberapa tanggung jawab. Untungnya putranya Yesus dan murid-muridnya diundang ke pesta pernikahan itu. Cerita itu tidak memberitahukan kapan mereka tiba. Tapi mereka berada di sana ketika kantong anggur menumpahkan tetes terakhirnya. Maria tidak menunjukkan kekhawatiran atau bingung. Dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Menanggung jawabi masalah, Maria mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Sebuah pernyataan yang sederhana tentang apa yang terjadi. Apa yang dia lakukan? Sahabatku, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai kisah ini, pertama-tama kita kembali diingatkan mengenai betapa menyedihkannya pada pesta perjamuan pernikahan Yahudi apabila mereka kehabisan anggur. Itu sangat memalukan. Mungkin di zaman sekarang pun, di zaman kita sama. Kalau ada pesta perjamuan atau pernikahan, tiba-tiba makanannya habis. Biasanya orang yang membuat pesta atau perjamuan tersebut pun pasti akan sangat malu sekali. Dia akan jadi bahan pembicaraan dari banyak orang selama berhari-hari, mungkin berbulan-bulan. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Dan Maria sebagai seorang yang ikut bertanggung jawab juga di acara tersebut, dia tidak khawatir. Karena dia tahu Kristus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Walaupun Maria sama sekali belum pernah melihat atau mendengar mujizat yang Kristus lakukan. Sahabatku, ada sisi yang cukup aneh bisa kita katakan di sini. Mungkin ini yang dapat kita sebut dengan iman. Maria belum pernah lihat mujizat Yesus sebelumnya. Dia tidak tahu, tidak pernah lihat bagaimana Kristus bisa mengubah air jadi anggur. Dia hanya katakan kepada anaknya, mereka kehabisan anggur. Mungkin di satu sisi kita bisa yakini bahwa mungkin saja Maria bukannya tahu bahwa Yesus bisa mengubah air jadi anggur. Mungkin Maria hanya menceritakan problem yang dihadapi oleh keluarga yang membuat perjamuan tersebut. Sahabatku, pelajaran pertama kita adalah pelajaran tentang pentingnya untuk berbagi. Di sisi itu, Maria bukan hanya menceritakan masalah itu kepada anaknya, tapi dia tahu Kristus ini adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Banyak situasi di tengah kehidupan kita, di saat seseorang menghadapi masalah, yang
mereka ceritakan pertama itu kepada teman, kepada suami atau istri, kepada anak-anak mungkin, atau kepada seseorang yang kita pikir bisa membantu kita. Namun Maria menceritakan masalah yang dia dan keluarga itu hadapi kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Di tengah problem dan masalah yang kita hadapi, kepada siapa kita paling sering ceritakan? Dan Maria di sisi itu, dia hanya ceritakan kepada Yesus. Dia bukan ceritakan kepada semua orang, airnya habis, anggurnya habis. Karena itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau sampai orang lain tahu, wah akan jadi bahan tertawaan orang lain. Jadi Maria bukan orang yang suka berkarlota atau bukan suka bergosip, cerita. Dia hanya ceritakan itu kepada Yesus. Pelajaran pertama kita. Pelajaran kedua yang kita pelajari pada hari ini tadi adalah Maria tidak khawatir. Dia tahu masalah yang mereka hadapi. Dia tidak khawatir. Dia tidak menjadi bingung. Dia ceritakan. Karena dia tahu Kristus dapat menolong untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mari kita lanjut. Jawabannya dalam terminologi modern akan terdengar seperti ini. Jawaban dari Yesus. Ibu, mengapa saya? Ini bukan waktu saya. Mengawali pertanyaannya dengan istilah hormat dengan kata ibu, atau ini adalah istilah yang sama yang digunakan juga ketika dia tergantung di kayu salib. Yesus mengajukan pertanyaan, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Inilah jawaban dari Yesus di saat Maria menceritakan mengenai masalah yang dihadapi olehnya bersama dengan keluarga yang membuat perjamuan itu. Seolah-olah Yesus menolak untuk membantu. Kedengaran seolah-olah Yesus menolak memberikan solusi yang diharapkan untuk mengatasi masalah kekurangan air anggur. Saya suka karena Maria tidak memberikan respon kepadanya. Sebaliknya, kata-kata berikutnya adalah perintah agar para pelayan yang berdiri di sekitarnya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Nah, ini adalah satu hal yang menarik untuk kita renungkan. Umumnya di saat kita ditolak, umumnya di saat permintaan kita sepertinya ditolak, biasanya kita langsung berargumen. Biasanya kita langsung memberikan debat, kenapa gak lakukan itu, kenapa ini? Untuk memenangkan agar kita bisa merasa lebih baik. Memenangkan debat. Tapi Maria tidak lakukan itu. Dia malah menyuruh para pelayan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Di sini dikatakan, sikap Maria, dia langsung memberikan perintah kepada pelayan yang berdiri di sekitarnya. Dan kita tahu apa yang terjadi. Maria mengatakan, apa yang diperintahkannya kepadamu, buatlah itu. Dia tidak berdebat, dia tidak mencari-cari alasan, tapi memberitahukan kepada pelayan untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Bagaimana dengan kita? Di saat kita menghadapi problem dan masalah, apakah kita langsung mengeluh? Apakah kita menjadi khawatir? Hari-hari yang kemarin di saat kondisi keuangan mulai anjlok, naik turun, apakah kita menjadi khawatir, menjadi bingung, menjadi panik? Di saat ada sakit penyakit yang muncul dalam kehidupan kita, apakah kita menjadi marah, menjadi sedih, menyalahkan, atau kita menjadi khawatir dan stres? Atau malah kita melihat, berpikir positif, mengkoreksi diri, mencari jalan keluar bersama dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Maria. Dia memberitahukan kepada pelayan itu
apapun yang dikatakan olehnya, perbuatlah itu. Sahabatku, kalau kita melihat kalimat dari Maria ini, mungkin kita bisa mempelajari sebuah pelajaran yang sangat berharga yang bisa juga kita praktekkan dalam hidup. Maria katakan, apapun yang diperintahkannya bagimu, apapun yang Kristus perintahkan di dalam firman-Nya, perbuatlah itu. Anda ingin merasakan kehidupan Anda penuh dengan anggur kebahagiaan. Anda ingin keluarga Anda bisa bersatu kembali penuh dengan keceriaan, jauh dari sikap saling membenci, saling marah, saling berpikir negatif satu dengan yang lain. Anda ingin tahu solusinya? Maria katakan, apapun yang Kristus katakan kepadamu, perbuatlah itu. Apakah Anda ingin kehidupan kita berada di jalan yang benar, bisa keluar dari berbagai masalah, dosa, dan pencobaan yang kita hadapi? Maria katakan, apapun yang Kristus perintahkan kepadamu, perbuatlah itu. Ini pun dapat menjadi tips dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dengan suara lirih, tidak membuat perhatian kepada dirinya, Yesus menunjuk ke arah 6 tempayan yang besar dan dia berkata, isilah tempayan itu penuh dengan air. Itu adalah hal yang normal dan permintaan yang tidak mengejutkan ketika mengisi air ke tempayan. Hal yang biasa. Masing-masing memuat 20-30 galon air untuk digunakan untuk upacara. Mengisi tempayan dengan air itu bukan masalah yang besar, bukan? Tetapi yang selanjutnya dia katakan adalah sesuatu yang mengejutkan dan tidak biasa. Tetapi pelayan biasanya mereka selalu diprogram untuk bertindak, bukan untuk bertanya. Sehingga mereka hanya lakukan saja. Jadi ketika Yesus berkata, sekarang cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Pelayan pada zaman itu pun ya lakukan saja. Dia tidak bertanya. Lalu dibawalah kepada pemimpin pesta. Mungkin mereka berpikir, oh, pengantin pria ini tidak cukup. Tetapi mereka tetap melakukannya. Mengisinya penuh dengan air ke tempayan itu. Dan itu menjadi anggur yang terbaik yang pernah ada. Karena jus yang baru dibuat selalu adalah yang terbaik. Sahabatku, bayangkan kalau pada saat itu para pelayan di sana menjadi malas, lalu mereka pikir, ngapain, pestanya sudah mau selesai, isi saja 1 tempayan atau isi saja setengah tempayan, gak perlu semuanya diisi. Tapi mereka isi semuanya. Mereka tidak bertanya-tanya seperti kita yang terkadang bertanya, kenapa sih disuruh ini? Kenapa Tuhan saya harus lakukan ini? Ini memang ditulis di firman-Mu, tapi kenapa saya harus lakukan ini? Ini tidak masuk akal. Banyak dari kita yang bertanya-tanya. Banyak dari kita yang mencari-cari celah. Oh, bisa kok lakukan ini. Walaupun Tuhan katakan tidak. Sahabatku, para pelayan itu tidak melakukannya. Di dalam Roh Nubuat dikatakan, kalau saja mereka menjadi ragu, kalau saja mereka tidak membawa itu air biasa itu, airnya gak berubah jadi anggur. Dikatakan di saat mereka membawa air itu di tempatnya, sedang dibawa, airnya itu masih air putih biasa. Sampai dibawa kepada pemimpin pesta, barulah airnya berubah menjadi anggur. Perubahan itu terjadi oleh karena iman dari pelayan tersebut yang percaya kepada kuasa Tuhan. Orang yang tidak bertanya-tanya akan rencana Tuhan. Dia tidak mengeluh di saat Tuhan memintanya melakukan sesuatu. Hari ini, apakah pencipta dari segala yang ada akan terbatas pada fotosintesis sebagai satu-satunya cara untuk memproduksi jus? Rutinitas sehari-harinya
adalah membuat mujizat itu terjadi. Dan Tuhan yang sama hendak membuat mujizat itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, bermasyarakat di tempat kita bekerja. Tuhan rindu membuat kehidupan kita dari air yang biasa menjadi anggur yang nikmat, bukan yang memabukkan. Renungkan pada hari ini. Kalau saja si pelayan mengeluh, kalau saja si pelayan itu malas dan tidak mengisi tempayan itu dengan air semuanya, mungkin mujizat itu tidak terjadi. Begitu juga mungkin dalam kehidupan kita. Kalau kita mengeluh, kalau kita tidak mau melakukan yang Tuhan perintahkan, kalau kita menjadi malas untuk melakukan kehendak-Nya, melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, maka mungkin air itu tidak akan menjadi anggur. Air kehidupan kita akan terus menjadi tawar, dan kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan, asalkan saja kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Biar satu kalimat ini menjadi doa kita pada hari ini. Tuhan yang membuat mujizat setiap harinya, saya pun merindukan hubungan muka dengan muka bersama Engkau seperti ibumu yang dia miliki dengan Engkau. Apakah saya berani untuk mempercayai seperti yang Maria lakukan? Tuhan, bangunlah kepercayaan itu di dalam diri saya. Apakah Anda tidak rindu untuk memiliki sebuah hubungan muka dengan muka seperti Maria dengan Yesus anaknya? Yang memiliki hubungan yang sebegitu dekatnya sehingga Maria menyadari, mempercayai sepenuhnya kepada Kristus. Kita tidak akan mungkin percaya menyerahkan diri kita kepada sesuatu yang tidak kita kenal. Hubungan tidak dibangun satu hari. Hubungan dibangun setiap hari. Setiap jam kita butuh untuk berjalan dan menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Banyak pelajaran yang telah kita baca pada hari ini mengenai pelajaran dari air menjadi anggur. Biarlah kita pun mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, melakukan, mendengar kehendak-Nya dan mempraktekannya. Tidak menjadi malas, tidak mencari-cari alasan untuk melakukan hal yang lain. Sahabatku, sampai di sini pembacaan dalam renungan kita. Ceritakan pelajaran yang Anda pelajari kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati dan Maranatha.